Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nimatillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini untuk adik-adik kelas 10 ATP 1 dan 2, kita akan belajar mengenai menerapkan sikap kejujuran dalam kehidupan. Mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Khairul Rahim, program studi pendidikan agama Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Nah, langsung saja kita akan belajar mengenai sikap jujur. Sikap jujur yang pertama adalah berasal dari kata sidik. Dalam bahasa Arab artinya benar, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, jujur diartikan dengan lurus hati, tidak curang, dan tulus. Nah, ini adalah tema besar yang perlu kita pahami betul mengenai sikap kejujuran. Jadi, kejujuran dapat diartikan sebagai adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Nah, jadi tindakan kita atau ucapan kita yang kita ucap itu harus selaras dengan tindakan. Jadi apa yang kita ucap dan juga apa yang kita perbuat itu harus seimbang, seperti itu. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk perilaku jujur. Nah, yang pertama, jujur dalam perkataan. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa jujur dalam perkataan itu penting, apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Nah, seorang muslim apabila berbicara yang diucapkan adalah kebenaran. Jadi ucapan yang sesuai dengan hati nurani, yang sesuai dengan kenyataan, atau sesuai dengan keduanya. Jadi sesuaikanlah, intinya turuti hati nurani kita untuk apa? Untuk melakukan sifat jujur dalam perkataan, seperti itu. Nah, apa yang kita ucap itu juga dipercaya orang lain jika kita melakukan jujur, seperti itu. Dan yang kedua adalah jujur dalam bermuamalah. Nah, jadi dalam berdagang kita itu juga perlu kejujuran untuk melakukan perbuatan baik, seperti itu. Jadi sifat jujur dalam berdagang itu juga sangat penting kita lakukan, bahwa bermuamalah dengan sesamanya akan bersikap akan lebih enak gitu ketika kita melakukan kejujuran, seperti itu. Yang ketiga adalah jujur dalam janji. Nah, jujur dalam janji. Jujur dalam janji ini juga kita perlu tekankan, bahwa jika kita melakukan perjanjian terhadap orang lain atau ada janji, ya kita harus tepati gitu. Jadi apa yang kita ucap, nah, dan juga harus dipraktekkan dalam kehidupan gitu. Contoh saja, kita melakukan janji belajar kepada teman. Nah, juga kita harus tepatin gitu, bahwasanya besok ada janji untuk melakukan pembelajaran atau kerja kelompok atau apa. Nah, itu juga penting kita lakukan untuk melatih kita untuk bersifat jujur. Nah, yang keempat adalah jujur dalam penampilan. Nah, jujur dalam penampilan.
Nah, jadi ini juga penting bahwa seorang muslim tidak akan menunjukkan penampilannya yang tidak ia yakini gitu, yang tidak menampakkan apa yang sebaliknya ada di batinnya. Jadi jangan menyembunyikan penampilan kita sendiri gitu loh. Jadi percaya diri intinya seperti itu. Ini juga perlu bahwa jujur dalam penampilan, baik segi bicara, baik segi perkataan, atau baik dari segi perbuatan. Nah itu juga yaitu gitu loh, penampilan kita ya harus kita terima. Jadi harus kita syukuri apa yang telah ditetapkan oleh Allah, seperti itu. Nah selanjutnya adalah keutamaan perilaku jujur. Nah ini juga penting. Yang pertama adalah kejujuran adalah salah satu tingkat iman dan Islam. Nah di sini bahwa iman berarti membenarkan dengan hati. Nah jadi perlu kita percaya betul memang bahwa jujur adalah sikap yang harus kita terapkan. Jadi iman kita itu juga harus terapkan terhadap sikap jujur. Nah mengingkarinya dengan juga mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkannya dengan perbuatan. Nah jadi kita melatih perbuatan jujur itu juga termasuk iman terhadap kita sendiri maupun juga terhadap orang lain. Dan juga yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu juga penting bahwa kita juga kejujuran adalah salah satu tingkat iman dan Islam. Nah yang kedua adalah kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Nah ini juga sangat yang penting kita terapkan, bahwa jujur akan membawa atau membimbing kita ke dalam kebaikan. Nah kebaikan yang bagaimana? Nah kebaikan yang disenangi atau yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Seperti itu, bahwa jika kita sudah dipercaya kepada orang lain gitu, jadi kita bisa enak dalam melakukan apa yang kita kerjakan. Nah seperti itu. Yang ketiga adalah jujur merupakan penyempurna iman seorang muslim. Nah ini jadi ketika seseorang mengingkarkan diri, menjadikan Islam sebagai keyakinannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah jadi dia itu sudah membenarkan ajaran Islam. Nah jadi dan pertanda pula bahwa dia siap untuk berkomitmen terhadap apa yang diajarkan oleh agama Islam. Nah dan juga kita harus menjauhi larangannya. Nah dan juga melaksanakan kewajibannya, yakni seperti puasa, sholat, haji, sedekah. Itu juga kita terapkan. Nah juga termasuk juga penyempurna iman seorang muslim, seperti itu. Selanjutnya nah ini dalil berperilaku jujur. Nah ini dalam Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 119 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah ayat di atas menyatakan bahwa Allah memerintahkan kepada seorang
mukmin agar tetap istiqomah dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan tetap melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, bergaul bersama orang-orang yang selaku benar dan jujur. Sebaliknya, jangan mengikuti orang munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan perkataan dusta, sumpah palsu ataupun alasan-alasan yang tidak benar. Jadi perlu kita pahami bahwa ayat di atas juga menekankan atau menganjurkan kita untuk berperilaku jujur. Nah, ya harus kita terapkan itu meskipun itu dalam keadaan dan meskipun itu sulit bagi diri kita ya, terutama juga harus berlatih dalam sikap jujur baik terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah perilaku tidak jujur dalam kehidupan. Yang pertama adalah manipulasi data. Nah, manipulasi data ini merupakan proses rekayasa dengan melakukan perbuatan menambahkan, menghapus, menyembunyikan, mengganti, dan menghilangkan. Nah, ini juga harus kita pahami bahwa dan juga harus kita hindari perilaku memanipulasi data ini dan juga berimbas kepada diri kita sendiri, seperti itu. Intinya itu adalah curang terhadap data yang curang terhadap data, seperti itu. Yang kedua adalah berbuat curang. Nah, curang merupakan perbuatan yang tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang dengan menyembunyikan kebenaran. Jadi ketika kita yakin benar, itu juga harus kita terapkan itu. Jangan sampai berbuat curang dan juga itu juga berimbas terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga adalah sumpah palsu. Nah, sumpah palsu ini adalah pernyataan dusta yang kita lakukan dengan sengaja. Nah, ini juga harus kita hindari juga, sumpah palsu seakan-akan kita itu berbuat benar, seperti itu. Yang keempat adalah menyebar berita bohong. Nah, ini yang harus kita hindari sekali, bahwa membuat berita bohong lewat media sosial seperti Facebook, IG, Twitter, WhatsApp, YouTube. Nah, itu juga kita hindari juga, bahwa perilaku tersebut itu tidak baik, seperti itu. Dan juga ketika kita melakukannya, nah itu pasti juga akan berdampak negatif terhadap kita sendiri. Begitu adik-adik.